warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Yuliani. Kalian bisa memanggil saya Ibu Tiwi. Nah, saya akan mengajar kalian bidang studi matematika. Untuk pertama-tama, sebelum pembelajaran dimulai, mari bersama-sama kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi pertemuan pertama, kita akan belajar pecahan. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pecahan. Nah, ada pecahan senilai, ada urutan pecahan, bentuk-bentuk pecahan, pembuatan dan penaksiran, dan operasi hitung campuran bilangan bulat. Pecahan senilai. Di situ ada misalkan, perhatikan gambar. Di situ ada dua bagian tetapi yang diwarnai hanya satu, berarti 1/2. Di situ ada keterangan tiga bagian tetapi yang diwarnai hanya satu, itu disebut 1/3. Jika ada 4 bagian tetapi yang diwarnai hanya satu, itu berarti 1/4. Jika ada 4 bagian tetapi yang diwarnai hanya 3, itu disebut 3/4. Nah, daerah yang diwarnai pada gambar tersebut itu sama luas. Jadi, pecahan yang melambangkan daerah yang diwarnai tersebut adalah senilai. Nah, pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan satu bilangan yang sama. Contohnya, tentukan pecahan senilai dengan 1/3. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan 2, berarti 1 dikalikan dengan 2, 3 dikalikan dengan 2, hasilnya 2/6. Lalu bisa lagi pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan 3, 1 dikalikan dengan 3, 3 dikalikan dengan 3, hasilnya 3/9. Lalu pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan 4, 1 dikalikan dengan 4, 3 dikalikan dengan 4, hasilnya 4/12, dan seterusnya. Jadi, pecahan yang senilai dengan 1/3 yaitu 2/6, 3/9, dan 4/12. Yang kedua, ada contoh. Tentukan pecahan yang senilai dengan 12/18. Cara penyelesaiannya, pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 2. Nah, 12 dibagi dengan 2, 18 dibagi dengan 2, hasilnya 6/9. Pembilang dan penyebutnya dibagi 3, 12 dibagi dengan 3, 18 dibagi dengan 3, hasilnya 4/6. Lalu bisa lagi, pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 6, 12 dibagi dengan 6, 18 dibagi dengan 6, hasilnya 2/3. Jadi, pecahan yang senilai dengan 12/18 yaitu 6/9, 4/6, dan 2/3 ya. Yaitu yang kedua, menyederhanakan pecahan. Penyederhanaan pecahan dapat kita lakukan dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan asli secara terus-menerus sampai keduanya tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, sederhanakan pecahan 6/18. Cara penyelesaiannya itu dibagi pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 2. 6 dibagi dengan 2, 18 dibagi dengan 2, hasilnya 3/9. Nah, 3/9 bisa dibagi lagi nih dengan 3. Nah, pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 3. 3 dibagi dengan 3, 9 dibagi dengan 3, hasilnya 1/3. Jadi, bentuk paling sederhana dari 6/18 adalah 1/3. Selanjutnya, mengetahui letak pecahan pada garis bilangan. Untuk mengurutkan pecahan, kita dapat menggunakan garis bilangan. Nah, ini garis bilangannya nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Itu harus diurutkan secara berurutan. Ini contohnya dibagi menjadi 8 bagian yang sama. 0/8, 1/8, 2/8, dan seterusnya. Lalu kita akan membahas membandingkan pecahan berpenyebut sama. Untuk membandingkan nilai pecahan dapat menggunakan tanda sama dengan, lebih besar, dan lebih kecil.
Membandingkan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan membandingkan pembilangnya. Jika pembilangnya lebih besar, pecahannya juga lebih besar. Contohnya, 4/7, titik-titik 2/7. Pembilang kedua pecahannya adalah 4 dan 2. Kenapa bukan 7? Karena 7 itu penyebut ya anak-anak. 4 lebih besar dari 2, jadinya 4/7 lebih besar dari 2/7. Contoh yang kedua, 3/11, titik-titik 9/11. Pembilang kedua pecahannya adalah 3 dan 9. Kenapa tidak 11? 11 itu penyebut ya anak-anak. Jadi 3 lebih kecil dari 9. Jadi 3/11 lebih kecil dari 9/11. Lalu selanjutnya membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Ada beberapa cara untuk membandingkan nilai pecahan berpenyebut tidak sama. Nah, ini saya kasih cara yang paling gampang, yaitu diperkalikan silang. 1/3 titik-titik 1/4 itu dikalikan silang. 1 dikalikan dengan 4, 1 dikalikan dengan 3. Ini ya, 1 dikalikan dengan 4, 1 dikalikan dengan 3. 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama hasilnya 4. 1 dikalikan dengan 3 hasilnya 3. Jadi 4 lebih besar dari 3. Jadi hasilnya 1/3 lebih besar dari 1/4. Selanjutnya, mengurutkan pecahan. Ketika mengurutkan pecahan berpenyebut sama, yang diperhatikan adalah pembilangnya. Semakin besar pembilang, semakin besar nilai pecahan tersebut. Jika pecahan yang diurutkan berpenyebut tidak sama, maka dapat dilakukan dengan menyamakan penyebut atau menggunakan garis bilangan. Contoh soalnya, urutan pecahan dari 1/3, 1/4, dan 2/5 dari yang terbesar. Cara penyelesaiannya, penyebut ketiga pecahan adalah 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Kenapa bukan 1, 1, dan 2? Karena 1, 1, dan 2 itu pembilang. Penyebut itu adanya di bawah ya. 3, 4, dan 5. Maka penyebut ketiga pecahan kita samakan menjadi 60. Kenapa 60? Karena 60 bisa dibagi dengan 3, bisa dibagi dengan 4, bisa dibagi dengan 5. Nah, yang pertama 1/3. 60 dibagikan dengan 3 hasilnya 20. Makanya 1/3. 1 dikali 20, 3 dikali 20. Hasilnya 20/60. Yang kedua ada 1/4. 60 dibagi 4 hasilnya 15. Jadi 1 dikali 15, 15. 4 dikali 15, 15/60. Yang ketiga 2/5. 60 dibagi 5 hasilnya 12. 2 dikalikan 12 hasilnya 24. 5 dikalikan 12 hasilnya 24/60. Bandingkan ketiga pecahan. 24/60 lebih besar dari 20/60, lebih besar dari 15/60, atau 2/5 lebih besar dari 1/3, lebih besar dari 1/4. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah 2/5, 1/3, lalu 1/4.